Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana kelanjutannya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Mang Karta hanya tertunduk, entah kenapa mendengar penjelasan dari Bina kepada aku. Mang Karta jadi berbeda, seketika wajahnya kembali terangkat dengan pelan dan berlinang di matanya terlihat dengan jelas. Sambil mukanya memerah. Aku sama sekali tidak berani bertanya kepadanya, karena ini baru pertama kali juga aku melihatnya. Terlalu sensitif. Baik Bi, aku paham dan mengerti. Aku akan mengikuti bagaimana baiknya saja. Lagian, aku di sini menggantikan Mang Karta saja. Sementara dengan harapan istri Mang Karta cepat membaik dan keadaannya juga sama. Ucapku dengan pelan. Sudah Kar, ini semua di luar nalar kita sudah. Ucap Bina sambil bergeser, mengusap pundak Mang Karta. Bukan aku tidak mengerti hal apa yang membuat Mang Karta menjadi seperti itu, apalagi dengan ucapan Bina sebelumnya. Di luar nalar. Maksudnya apa? Dan aku tidak berani lagi bertanya hal apapun setelah Bina menjelaskan semuanya barusan itu. Sudah Bi, aku mau jelasin semua mobil kepada Purnama dan bekerjanya apa saja. Dan suruh dia mencoba semua mobilnya dulu, biar tidak terlalu kaget nantinya ya. Ucap Mang Marta, mengalihkan apa yang diucapkan Bina. Aku tidak bisa menebak, bahkan bertanya apapun pada Mang Karta. Jadi lebih tidak enak, karena mungkin hal yang berat bagi Mang Karta. Karena bagiku batasan-batasan dalam kehidupan mempunyai prinsip masing-masing. Tidak semua orang akan menjawab semua pertanyaan yang ingin kita ketahui. Langsung Mang Karta sebelum kembali ke garasi, mengambil dan menjelaskan tempat penyimpanan kunci mobil dan bagian mana saja kalau malam harus dipastikan sudah dikunci. Walau keamanan di komplek ini sangat terjaga, tapi berhati-hati tetap harus dilakukan, ucap Mang Karta. Tidak begitu lama aku sudah paham, karena memang awalnya disiplin yang diajarkan Abah Karta sejak aku pertama kerja di Mekang Ambat. Juragan sembako sudah menjadi bekal utama untuk kerja di sini. Mang Karta dan aku lalu memanaskan semua mesin di mobil. Mang Karta menjelaskan perbedaan mesin Eropa dan Jepang karena ada satu mobil yang sangat mewah yang dibuat oleh pabrikan Jerman itu, yang kata Mang Karta hanya sesekali saja dipakai. Karena dengan mobil aku sudah tahun ketiga, tidak lama juga untuk aku paham dari apa yang sudah Mang Karta jelaskan. Semuanya mudah dimengerti. Hampir 20 menitan ada di dalam garasi. Mang Karta membuka gerbang dan mengeluarkan satu mobil yang biasa dipakai untuk keperluan ibu. Langsung saja aku dan Mang Karta mencobanya. Langsung juga aku yang menyetir. Dan hanya butuh 10 menit lebih. Satu kali keliling perumahan, aku sudah terbiasa. Apalagi mobil ini jauh lebih nyaman dibanding mobil biasanya aku gunakan di kampung. Hari semakin sore berganti. Setelah selesai sholat asar dan mencoba parkir dan segala hal tentang mesin mobilnya juga, aku segera ditunjukkan kamar Mang Karta sebelumnya yang sudah rapi sekali. Bi, aku malam ini juga harus pulang ke kampung lagi. Tidak apa-apa, Purnama cepat mengerti soal mobil dan jalur di sini. Nanti kalau mau jemput Ibu Bibi, kasih tahu aja patokannya, biar dia pasti cari sendiri. Dan kasih tahu juga salam dari aku buat Ibu, ucap Mang Karta. Amang tidak istirahat dulu, Mang? Pikir aku mau menginap dulu satu malam di sini, sahutku kaget. Tidak apa-apa Purnama, ada Bibi ini. Tentang kamu juga bakalan Bibi anggap seperti anak Bibi sendiri ya Kar? Jawab Bina. Karena waktu azan maghrib akan segera berkumandang, setelah sholat berjamaah dengan Mang Karta lalu izin pamit kepada Bina dan menyuruh aku untuk ikut mengantarkan ke depan gerbang. Karena Bina langsung memasak
untuk makan mararas. Ini nomor telepon Mang Dadang, tetangga Mang itu. Kamu pasti tahu, Amang juga sudah bilang mau dikasih untuk kamu. Biar kalau ada apa-apa, kamu bisa pinjam teleponnya di dapur dan langsung ngabari ke Mang Dadang ya. Ucap Mang Karta sambil memberikan nomor yang sudah tertulis di kertas kecil yang aku langsung simpan ke dompet. Mang, Nek Sekar itu sudah lama sakitnya. Maaf aku nanya ini karena bukan penasaran, sekedar pengen tahu aja. Tanyaku dengan terpaksa. Lama sekali Pur, kata Bi Ina. Jauh sebelum Bi Ina pertama kali kerja di sini, Nek Sekar sudah sakit seperti itu. Hanya terbaring di kamarnya saja. Nanti setiap hari Rabu dan Minggu pasti ada dokter yang datang ke sini. Kamu jangan tanyakan apapun. Sudah, cukup tahu saja ya Pur, jawab Mang Karta menjelaskan kepada aku. Malam semakin cepat datang tak berganti. Cuaca yang sangat gerah di kota K ini. Wajar sekali karena memang kota industri berada di sini. Pabrik-pabrik besar juga, apalagi. Ucapan terima kasih dari Mang Karta mengawali perpisahan malam ini, dan pengalaman baru dimulai di sini, di tempat baru. Segera aku kembali mengunci gerbang seperti apa yang Mang Karta katakan. Setelah berbalik, kenapa ada perasaan yang terlintas yang tidak enak ketika melihat suasana rumah ini, yang otomatis membuat aku melamun sesaat. Pur, teriak Bi Ina dari arah garasi. Iya Bi. Segera aku berjalan cepat mendekat pada Bi Ina. Malah melamun kamu. Bibi lupa bilang kalau sudah jam 8 malam nanti, hidupkan air mancur yang di depan ya. Sebentar lagi dihidupkan. Tombolnya ada di dinding, nempel sudah ada tulisannya, sama lampunya juga, ucap Bi Ina. Air mancur yang mana Bi? Tanyaku, karena memang aku tidak melihat air mancur di halaman depan rumah ini. Itu Pur, di samping bangunan ini kamu jalan ke depan. Bentar ke samping itu ada kolam ikan. Air mancurnya suka dihidupkan pas jam 8 saja, jawab Bi Ina. Setelah itu aku langsung berjalan ke arah di mana Bi Ina sudah menjelaskan barusan. Karena memang melihat jam di garasi tinggal 5 menit lagi menuju jam 8. Dan Bi Ina bilang akan mengantarkan makan untuk Nek Raras. Berjalan sambil masih belum percaya dengan bentuk bangunan zaman Belanda bagian depan rumah ini memang sangat dan benar-benar mewah. Benar saja, ada bagian yang masih belum aku ketahui. Ternyata ya, ada kolam ikan dengan lumayan luas, dengan air mancur yang lumayan tinggi juga ternyata. Benar saja, sudah ada 2 tombol yang sebelumnya Bi Ina bilang. Satu tombol air dan satunya tombol untuk lampu. Karena pikirku, sudah tepat jam 8, aku nyalakan saja. Benar-benar indah suara gemercik air dengan lampu yang berwarna kuning tua. Apalagi ikan-ikan berwarna itu semakin kelihatan. Pasti di kursi-kursi itu tempat bapak dan ibu menghabiskan banyak waktu. Bakalan tenang sekali. Dasar niat sekali hanya untuk membuat kolam seperti ini juga, ucapku dalam hati. Tiba-tiba jendela paling depan rumah di lantai 2 terbuka. Lumayan membuat aku kaget. Aku melihatnya sama seperti tidak ada orang, tapi aku abaikan. Mana mungkin tidak ada orang. Palingan juga itu kamar Nek Raras. Sambil makan malam, memang enak pasti melihat dari lantai 2. Pikirku dan segera meninggalkan tempat ini. Berjalan membelakangi air mancur kolam itu. Entah kenapa, tiba-tiba bulu pundakku berdiri begitu saja. Bahkan seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Seperti aku berbalik dengan cepat, memutarkan badan. Jadi gak enak gini,
Perasaan tadi nyaman sekali di sana. Dan ketika aku melihat ke arah 6 kursi di ujung dekat dinding air mancur itu, menjadi seperti menakutkan sekali. Padahal suara dan warna dari air mancur itu masih saja sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Beberapa detik memperhatikan dengan teliti, tiba-tiba kok jadi dingin sekali di tempat ini, ucapku dalam hati. Segera aku berjalan cepat menuju depan halaman rumah ini lagi, karena benar-benar semakin bulu pundakku berdiri begitu saja, tanpa sebab. Masuk ke dalam garasi, melihat jam, sudah hampir 15 menit barusan aku di sana, padahal rasanya sangat cepat sekali. Aku langsung sholat Isya, dan sudah sangat tertinggal lama dari waktunya. Selesai rakaat, aku masih duduk di musola, terdengar suara di dapur. Pikirku cepat juga, Bina memberi makan Nek Raras. Segera aku bangun menuju dapur, dan tidak ada siapa-siapa di sana sama sekali. Aku masih mematung terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Tidak lama Bina keluar dari pintu yang terhubung antara dapur dan rumah utama. "Baru selesai Bibi Pur," ucap Bina sambil langsung menuju tempat cuci piring. "Baru selesai? Barusan yang berisik di sini siapa?" tanyaku dalam hati. "Oh iya Bi, lumayan lama ya Nek Raras makannya," ucapku dengan spontan. Tiba-tiba Bu Ina menatapku dengan tajam, seperti ingin marah. Bahkan aku juga dibuat kaget dengan sikap Bu Ina yang jadi seperti itu. "Karta belum cerita padamu?" ucap Bina dengan nada tinggi. "Ah, maksudnya Bi? Maafkan kalau aku salah bicara. Aku tidak paham maksudnya, barusan hanya bertanya saja. Lagian aku pikir Nek Raras makan malam barusan sambil melihat ke arah kolam yang aku nyalakan air dan lampunya. Karena jendela paling awal itu terbuka Bi. Itu kamar Nek Raras Bi," ucapku perlahan dengan penuh rasa bersalah. "Nek Raras sudah tidak bisa bangun. Dia hanya terbaring Pur. Sensitif sekali membahas Nek Raras tidak baik. Tapi karena kamu belum tahu dan yakin, karena Karta belum cerita sama sekali. Nek Raras sakit. Sejak Bibi kesini, Bibi lah orang pertama yang mengurusnya sampai sekarang. Jendela terbuka itu adalah bagian dari kebiasaan dan ibu yang suruh. Bahkan Bibi juga tidak tahu apa maksudnya. Sama seperti hal lainnya, ibu tidak pernah cerita. Ibu selalu bilang, tugasmu di sini adalah kerja, bukan bertanya. Saya tidak membayar kamu untuk bertanya." Setelah itu, Bibi sudah tidak berani lagi untuk bertanya apapun selain menuruti saja apa kata ibu. "Jangan sampai kamu bertanya masalah yang membuat kamu penasaran Pur pada ibu. Bibi kasih tahu aja dari awal," jawab Bina sambil duduk. Aku hanya mengangguk, bukan berarti paham. Malah dengan cerita seperti itu membuat aku semakin penasaran. Pikiranku berkata seperti itu, tapi hatiku berkata lain. Mungkin iya, setiap orang memiliki aturan-aturan yang perlu aku ikuti. Karena aku sadar, aku di sini benar apa yang dikatakan ibu pada Bina. Tugasmu di sini adalah kerja, bukan bertanya. Bibi tahu ini hal yang aneh buat kamu. Anak seusia kamu sama dengan anak Bibi di kampung. Bedanya 2 tahun dengan kamu. Jadi Bibi maklum, tapi tetap dengarkan saran Bibi ya, jawab Bina. Lagi-lagi aku setuju dengan pengertian yang diberikan Bina kepadaku. Dan aku juga harus paham dengan keadaan di mana tempat baru ini. Kalau kata Basura, yang penting saja kamu pikirkan, yang lainnya tidak perlu. Biar tidak ikut campur urusan orang. Tidak semua orang suka dicampuri urusannya. Segera aku pamit pada Bina untuk istirahat duluan. Dan Bina juga mengerti. Apalagi katanya, kamu sudah pasti lelah bekas perjalanan menuju ke sini.
Apa kanan barusan benar kata Bi Ina, aku yang terlalu kecapean? Ucapku dalam hati. Tapi di sisi lain, aku masih percaya dengan apa yang sebelumnya aku alami. Aku sudah ada di kamar bekas Mangkarta sebelumnya. Jauh lebih nyaman daripada kamarku di kampung. Pasti malam ini aku akan tidur dengan nyenyak untuk beristirahat. Baru saja aku memejamkan mata. Pur, sudah tidur belum? Ucap Ina. Baru saja mau, Bi, tunggu sebentar. Ucapku sambil membuka pintu kamar. Ini alamat besok untuk kamu jemput ibu jam 10 pagi ya. Barusan ibu telepon dan bibi sudah kasih tahu Purnama yang akan jemput. Ibu mengiyakan, katanya sekalian pengen ngobrol juga dengan kamu, Pur. Ucap Ina sambil kelihatan heran. Kenapa, Bi? Sepertinya bibi kebingungan. Bi, ibu orangnya seperti apa? Aku takut salah bicara, Bi. Seperti barusan aku pada bibi. Tanyaku. Makanya bibi heran ketika ibu tanya Purnama umuran berapa saudaranya Karta itu. Karena Karta memang cerita harusnya kalau kamu sekolah baru lulusan SMA, bibi ceritakan saja apa yang bibi tahu. Benar kan? Tanya Bi Ina. Benar, Bi. Masa iya Mang Karta bohong, Bi? Lalu, Bi? Tanya aku. Lalu ibu dan baru pertama kali dengan nada baik bilang sama Purnama, ibu besok pengen sekali mengobrol. 8 tahun yang lalu, bibi ingat nada baik seperti itu yang pernah bibi dengar, Pur. Makanya bibi heran. Ibu dengan orang yang sangat dingin tiba-tiba antusias sekali. Tapi ada bagusnya sih. Saran bibi, jangan tanya hal apapun, apalagi ke hal-hal yang pribadi ya, Pur. Ucap Ina. Aku merasa tenang dengan mendengar ibu seperti itu. Apalagi seperti yang Bi Ina bilang 8 tahun yang lalu. Bi Ina mendengar suara ibu baik, walau aku tidak mengerti suara baik itu seperti apa. Lagian memang benar-benar ada orang bisa sedingin itu. Mungkin ada hanya aku saja yang hidupnya di kampung, jadi tidak berkenalan dan mengetahui banyak orang. Bi Ina kemudian setelah obrolan dadakan itu pergi kembali. Mungkin sama denganku istirahat. Setelah membaca alamatnya dan sudah ada patokannya, aku gampang sekali besok untuk menjemput ibu. Tinggal bertanya saja. Malam pertama setelah mengalami keanehan ada hal aneh, namun berbeda soal ibu. Rumah ini dengan segala keanehannya adalah ucapan selamat datang kepadaku. Ini baru tentang Nek Raras dan ibu, belum bapak, yang dari awal Bi Ina sama sekali tidak memberitahunya kepadaku. Jujur, jika pertanyaan biasa saja bisa membuat seperti Bi Ina yang tersinggung, bagaimana aku bisa tahu tanpa bertanya? Tapi ucapan ibu, kamu di sini untuk kerja bukan untuk bertanya, kepada Bi Ina, ada baiknya juga, dan aku setuju. Melihat jam di kamar, sudah hampir jam 10. Masih saja aku belum bisa berdamai dengan rumah ini. Entah ada perasaan apa yang mengikuti aku sekarang. Tempat kurang nyaman apa ini, dengan kasur yang kelembut, kamar yang rapi. Semakin aku paksakan memejamkan mata, semakin sulit juga. Padahal badan sudah sangat lelah. Apa mungkin perasaan aku saja? Baru saja terlelap, aku terbangun lagi. Melihat jam baru jam 11 malam lewat. Sebentar sekali pikirku, barusan aku terlelap. Karena lupa dengan kebiasaanku di kampung, kalau tidur harus membawa air putih ke dalam kamar. Biar kalau susah tidur, biasanya dengan minum akan segar kembali dan terlelap begitu saja. Tanpa pikir panjang, segera aku bangun dan berjalan ke arah dapur setelah melewati musola. Mengambil gelas di rak. Pintu menuju ruang utama rumah terbuka sedikit. Memang awal pertama aku datang pasti tertutup begitu. Karena satu arah dengan kamar Bi Ina juga yang sama. Pikirku, biar kalau ada apa-apa Bi Ina bisa bangun. Pikirku. Baru saja gelas yang aku isi penuh,
Tiba-tiba pohon yang ada di dekat dapur bergoyang, begitu saja sangat pelan. Karena pas sekali Sarah dengan tatapan mataku, sangat pelan, dan bahkan benar-benar pelan. Tiap daunnya bergoyang begitu saja, tanpa angin. Aku dibuat mematung diam sambil tangan memegang gelas yang benar-benar membuat aku kaget dan heran. Dan tiba-tiba, suara teriakan seseorang perempuan sangat keras sekali, benar-benar membuat aku terkejut, membuyarkan lamunanku melihat pohon yang masih saja bergerak dengan pelan itu. Ampun! Teriakan dengan suara perempuan yang benar-benar tidak mudah lagi. Aku dengar sangat jelas dan aku yakin itu dari lantai 2 rumah ini. Benar-benar sangat keras. Itu Nek Raras kenapa? Ucapku. Segera aku berjalan ke arah pintu yang sudah terbuka itu. Baru saja mau membuka pintu itu, suara teriakan itu ada lagi untuk ketiga kalinya. Hanya teriakan tanpa ucapan lainnya. Benar-benar aku bisa pastikan dan benar-benar sadar itu datang dari lantai 2 rumah ini. Aku bukakan pintu sedikit, baru sadar bahwa aku tidak boleh kalau tidak ada keperluan masuk rumah. Seperti apa kata Bina. Untung aku ingat. Segera aku mundur dari pintu itu. Lagian aku juga tidak tahu kamar Nek Raras di mananya di atas itu, ucapku. Lagi-lagi bulu pundakku berdiri, sama seperti ketika di kolam ikan air mancur depan itu. Benar-benar berdiri begitu saja. Tidak lama aku berjalan cepat ke kamar. Sambil gelas berisi air minum itu aku genggam. Sakit apa Nek Raras itu? Sampai teriak seperti itu. Apa Bina tidak mendengar? Kalau aku bangunkan, pasti nanti jadi salah sangka lagi. Bingung juga, tapi semoga baik-baik aja lah, ucapku sambil merebahkan kembali badan. Kenapa aku harus ada di posisi seperti ini? Sebelum ketakutan dan kebingungan tidak pernah aku alami. Ini yang pertama. Setelah tahu keadaan rumah ini ada isinya seperti apa. Tapi aku juga yakin kembali pada niatku saja. Bekerja di sini sudah cukup. Walau perasaan takut bersama penasaran satu persatu sekarang mulai dekat dalam pikiranku. Aku paksakan memejamkan mata dengan pikiran besok aku harus berjumpa untuk pertama kali dengan ibu. Itu adalah hal yang lebih penting untuk aku persiapkan, agar tanggung jawab dan kepercayaan yang Mang Karta berikan padaku tidak aku sia-siakan. Dan awal kedatangan ke rumah ini akan menjadi hal yang panjang. Aku ceritakan menjadi sebuah pengalaman kepada Abah. Pertanyaan besarku pada Karta juga semakin bertambah. Tidak enak rasanya diikuti rasa takut seperti ini. Subuh Pur, suara Bina sambil mengetuk pintu kamarku. Iya Bi, ini sudah bangun, ucapku sambil membuka pintu yang semalam lupa tidak aku kunci. Dan kenapa tiba-tiba aku ingat kejadian semalam dengan suara itu dan kejadian pohon yang bergoyang. Malah ngelamun, cepat sholat dulu, lalu siram tanaman dan bunga-bunga ibu. Hanya itu tugas kamu selanjutnya. Panasin mesin mobil biar nanti pas berangkat tidak repot-repot lagi. Sarapannya di meja itu ya, bibi ke atas dulu, ucap Bina sambil pergi. Oh, jam segini Nek Raras kalau makan pagi, ucapku dalam hati. Lalu aku melihat Bina hanya membawa makanan saja. Apa enggak minum obat? Katanya sakit, ucapku lagi sendirian sambil menggelengkan kepala, karena mungkin bukan urusan aku soal itu. Setelah melihat beberapa alat siraman bunga yang terbilang sangat lengkap di dalam box, bahkan ada beberapa belum aku paham fungsinya, memang berniat sekali ini. Segera aku memulai hari pertama kerja
di rumah ini dengan menyiram satu persatu bunga. Dan tidak lupa juga membersihkan pot-pot yang sangat cantik yang sudah tersusun sebagaimana mestinya ini. Sambil menyiram dengan sangat hati-hati, aku kembali melihat pohon di mana semalam sangat menakutkan. Tapi di pagi hari, kenapa sangat membuat nyaman sekali berlama-lama di sini. Jauh berbeda ketika kejadian semalam tadi. Terus menyiram satu persatu bunga-bunga, kemudian berpindah kepada beberapa tanaman. Aku berpikir, apa sebaiknya aku ceritakan saja kejadian semalam pada Bi Ina ya? Ucapku dalam hati. Pagi-pagi udah melamun aja kamu Pur. Ucap Bi Ina sambil menepuk pundakku. Enggak Bi, ini masih mikirin jalan buat nanti jemput ibu. Jawabku berbohong, karena kaget juga. Harus saja mikirin soal mau cerita ke Bi Ina atau tidak. Bibi lihat dari jauh juga melamun. Oh iya, kalau pagi-pagi kamu tidak usah matikan air mancur sama lampu kolam. Udah sama Bibi sekalian, sebelum subuh Bibi menyapu bagian depan rumah Pur. Ucap Bi Ina kemudian mengajak aku untuk makan. Segera aku makan bersama Bi Ina. Bi Ina tidak berbicara apapun padaku. Hanya sekali, sambil melihatku aneh, dia tersenyum padaku. Apa ada yang salah denganku lagi? Ucapku dalam hati, yang merasa pasti ada sesuatu yang beda lagi. Selesai makan, Bi Ina bilang, soal cuci pakaian dan lain-lain, biar sama Bi Ina saja. Karena merasa tidak enak, aku tolak. Namun Bi Ina tetap maksa. Dulu, Mang Karta juga sama seperti itu. Pembelaan Bi Ina. Pagi semakin menunjukkan dirinya dengan cahaya mentari yang lambat, tapi pasti menunjukkan sinar hangatnya. Ketika aku membuka garasi mobil, pagi pertama yang tidak terlalu baik karena kejadian semalam itu. Sudah tidak aku ikuti sama sekali pikiran ke sana. Mungkin kebetulan. Walau jika dipaksakan untuk tahu lebih soal teriakan semalam itu, hanya akan membuatku takut saja. Percuma. Mobil yang akan digunakan untuk menjemput ibu sudah aku siapkan semuanya. Mengecek semua kondisi. Mengelapnya dan membersihkannya sudah menjadi pekerjaan baru aku tiap pagi di sini. Tidak terasa, sudah hampir 1 jam lebih di sini, di garasi. Aku melihat jam, sudah jam 7:30 pagi. Keringat mulai turun di badanku. Entah kenapa, di pojokan garasi ini yang berukuran besar sekali, bahkan bisa masuk 6 mobil. Kalau satu barisnya disimpan 3 mobil saja masih cukup. Ada 1 kursi yang tersimpan di pojokan garasi. Aku dekati sudah sangat kotor, bahkan sudah sangat berdebu. Kirain masih bisa dipakai ini kursi, padahal bagus. Kursi tua, mungkin kayu Belanda pada zamannya ini. Ucapku sambil membersihkannya. Nanti aku tanyakan dulu sama Bi Ina kalau masih bisa dipakai. Enak buat kalau sudah capek gini, duduk di depan garasi menikmati angin pagi. Segera aku kembali memasuki dapur. Terlihat Bi Ina sedang ada di tempat cuci baju. Aku mandi, kemudian sudah bersiap untuk menjemput ibu jam 10. Walau masih 1 jam lagi, bahkan aku sudah pamit pada Bi Ina akan segera jalan. Karena ini pertama akan melewati jalan kota, jadi aku harus punya waktu yang luang. Biar saja nanti di lokasi, kalau udah sampai nunggu saja. Ucapku dalam hati, yang kemudian mengeluarkan 1 mobil yang bisa digunakan mengantar dan jemput ibu. Setelah membuka pagar, aku langsung masuk ke mobil. Bismillah, ucapku masuk ke dalam mobil. Apa itu Nek Raras yang melihatku dari sana? Ucapku, kembali turun dari mobil dan melihat ke lantai 2 rumah. Pada jendela utama lantai 2 yang besar itu, tidak ada siapa-siapa. Apa aku salah lihat barusan? Tapi aku lihat barusan jelas Palu Saat.
Segera aku masuk kembali ke dalam mobil. Setelah mobil keluar gerbang, ketika aku akan menutup gerbang, wanita yang sebelumnya aku lihat berjalan sangat pelan. Terlihat dari samping, di lantai 2. Oh Binah, kukira siapa? Ucapku dalam hati sambil menutup gerbang. Bisa jalan gitu ya Binah? Segala pelan-pelan sekali. Ucapku masih heran. Tidak terlalu aku ikuti dengan apa yang barusan aku lihat. Saya cukupkan dulu ceritanya. Tetap nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.